Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sanasya Aulia Himawati. Saya di sini sebagai pengganti guru matematika kalian di sekolah untuk beberapa pekan ke depan. Jadi saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi matematika, dan di sini saya eh, mungkin kalian agak asing nanti pada saat kita pembelajaran daring, tapi mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Dan juga jangan ada yang sungkan kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan perihal materi dan juga pembelajaran, bisa ditanyakan nanti lewat Zoom meetingnya besok. Mudah-mudahan bisa lancar dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Yaudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita coba mulai mengingat-ingat lagi nih, masih ingat nggak gimana cara untuk menyelesaikan sebuah persamaan dan pertidaksamaan kuadrat? Kita mulai bahas pertidaksamaan kuadrat ya teman-teman. Pertidaksamaan kuadrat itu sama seperti persamaan, yaitu dia mempunyai koefisien x kuadrat, mempunyai koefisien x dan juga konstanta, tapi bedanya hanya di salah satu relasi pertidaksamaannya. Jadi di sini ini bukan sama dengan lagi tandanya, yaitu apa sih? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu merupakan salah satu relasi pertidaksamaan atau suatu tanda pertidaksamaan itu. Kita lanjut. Nah, di sini mungkin Ibu akan sedikit berbeda ya mengajarkannya. Ada beberapa poin yang Ibu tambahkan dalam pertidaksamaan kuadrat. Jadi, di pertidaksamaan kuadrat ini, Ibu biasanya menjelaskan dengan menggunakan garis bilangan yang terdapat lingkaran kosong dan juga penuh. Apa sih lingkaran kosong dan juga penuh? Identik dengan tanda kurang dari ataupun lebih dari tanpa ada sama dengannya ya. Biasanya tuh kalau tandanya seperti ini, itu udah pasti tuh. Pasti dia lingkarannya kosong. Ingat-ingat, kalau tandanya nggak ada sama dengannya, udah pasti kosong deh. Gitu. Nah, untuk yang lingkaran penuh seperti ini, dia identik yang mudah dihafalnya itu, dia mempunyai ciri khas yaitu menggunakan tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ini udah wajib banget deh, kalian udah pasti setiap kali ngeliat soal lebih besar dari sama dengan nih, udah pasti tandanya pasti lingkarannya tertutup. Nah, ini kita lihat ya, di sini tuh ada beberapa istilah dalam penulisan garis bilangan dan juga menentukan daerah. Nah, di sini ada contoh nih, X lebih besar daripada A. Kalau misalkan tandanya lebih besar, biasanya dia cenderung ke arah kanan. Nih, ke kanan kan, kalau dia tandanya lebih besar, begitu. Kalau tandanya lebih besar, dia ke kanan. Begitu juga dengan yang ada sama dengannya. Kalau dia tandanya lebih kecil, maka biasanya daerah arsirannya itu dia yang ke kiri. Nah, Ibu kenapa ini kok ada di tengah? Berarti nilai X atau akarnya itu ada di antara A dan B, di mana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil daripada B. Si A-nya ini menggunakan tanda pertidaksamaan ada sama dengannya, maka dia tertutup. Karena si B ini tidak ada, maka dia kosong. Gitu teman-teman. Kita coba langsung ke contoh soal ya. Di sini kita lihat dulu yang pertama tandanya. Tandanya apa sih? Oh, lebih besar sama dengan nih. Berarti dia bulatannya penuh dan dia arahnya ke kanan. Tinggal kita cari deh nilai X-nya. Masukkan ke dalam garis bilangan. Maka tentukan daerah arsirannya dan juga tentukan sehingga X lebih besar sama dengan 3. Maka penulisan HP-nya selalu seperti ini ya, ingat teman-teman. Kurung kurawal, buka, X, di mana X lebih besar sama dengan 3, dengan syarat X anggota bilangan real, tutup kurung. Begitu juga dengan contoh yang kedua ya. Nah, pada pertidaksamaan kuadrat, ada juga cara mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi, di sini yang pertama itu pindahkan semua suku ke ruas kiri. Langsung aja ke contoh soalnya ya. Contoh pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X min 4 lebih besar dari 0 untuk X anggota bilangan real. Maka, sesuai dengan langkah-langkahnya tadi, yang pertama yaitu faktorkan.
kita faktorkan nih persamaan kuadratnya. Kita faktorkan, kita cari nilai faktornya berapa. Setelah didapat nilai faktornya berapa, maka kita cari nilai X-nya. Nah, jangan lupa ya, ini harus seperti ini penulisan sistematikanya. Nanti kalian lupa kalau misalkan langsung diubah pindah ruas. Tapi kalau misalkan kalian udah paham, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, setelah didapat nilai X sama dengan min 4 dan X sama dengan 1, buat garis bilangan dan juga tuliskan nilai X-nya, dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini kita yang namanya garis bilangan, ingat, semakin ke kiri, maka semakin negatif. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Dan biasanya ditandai dengan angkanya berubah menjadi negatif. Dan semakin ke kanan, biasanya angkanya semakin besar dan juga semakin positif. Maka di sini kita tuliskan satunya di sebelah kanan karena kita anggap ini sebuah garis bilangan. Lalu di tengah antara negatif 4 dan 1-nya ada 0. Kita anggap seperti itu ya, teman-teman. Ini belum selesai. Kita baru sampai tahap menempatkan nilai X pada garis bilangan. Kita belum tahu nih ada arsirannya. Untuk langkah yang keempat yaitu uji nilai daerah. Loh, kok uji nilai daerah? Emangnya ada daerah apa, Bu? Nah, di sini sebelum didapat ini kan terbagi menjadi daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Kita nilai, kita uji untuk bisa menentukan mana nih daerah yang akan kita ambil, seperti itu. Nah, jadi kita masukkan. Gimana cara memasukkannya? Dengan cara substitusi nilai setelah angka 1 itu berapa untuk daerah yang ketiga, nilai di antara negatif 4 dan 1 itu ada angka berapa itu untuk menentukan daerah kedua, dan juga nilai sebelum negatif 4 itu ada angka berapa sih untuk menentukan daerah pertama. Di sini didapat 6, negatif 4, dan juga 6. Di sini dapat kita lihat, 6 ini berarti nilainya positif, negatif 4 nilainya negatif, dan 6 nilainya positif. Maka pada daerah pertama itu bernilai positif, daerah kedua nilainya negatif, dan daerah ketiga yaitu nilainya positif. Kenapa bisa tiba-tiba milih yang positif? Kenapa nggak yang negatif? Kita lihat tandanya. Di sini tandanya lebih besar, di sini tandanya lebih besar. Jika lebih besar, maka daerah yang kita pilih itu daerah yang bersifat negatif, di mana yaitu X lebih besar dan di mana sehingga nilai X-nya itu X lebih besar sama dengan 1 dan juga X kurang dari negatif 4. Sehingga didapat HP-nya X di mana X kurang dari min 4 atau X lebih besar daripada 1 di mana X anggota bilangan real. Selanjutnya masuk pertidaksamaan. Nah, di pertidaksamaan ini, rasional ini apa sih rasional? Rasional itu bentuk pecahan ya. Di sini kita juga diminta untuk mencari himpunan penyelesaian, di mana langkah-langkahnya itu yaitu di mana himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Lanjut ya, kita lanjut langsung pada contoh soal saja ya. Nah, di contoh soal yang pertama nih, tentukan penyelesaian dari 2x min 7 per x min 1 lebih kecil dari 1. Langkah pengerjaan yang pertama yaitu pindahkan semua bilangan ke ruas kiri. Jadikan sama dengan 0. Nah, di sini kan berarti 2x min 7 per x min 1 kurang dari 1, berarti dia bentuknya belum sama di ruas kanan itu belum 0 nih. Gimana nih caranya? Sama seperti yang tadi. Kita pindah ruas. Tapi cara pindah ruasnya sesuai dengan sistematikanya ya, Nak. Jadi 2x min 7 per x min 1 min 1, kedua ruas dikurangi min 1 karena ingin menghilangkan angka 1 di sebelah kanan. Sehingga didapat 2x min 7 per x min 1 min 1 kurang dari 0. Tahap yang kedua yaitu samakan penyebutnya sehingga pecahan dapat disederhanakan. Kita samakan penyebutnya. Ibu, tapi ini boleh langsung dikali silang nggak ya? Nggak bisa ya, Nak. Jangan dikali silang ya, karena ini bukan perkalian. Ini merupakan penjumlahan dan juga ini merupakan operasi pengurangan dan juga penjumlahan yang tidak bisa langsung asal dikalikan silang. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Kemudian setelah disamakan penyebutnya, didapat hasilnya di sini. Ini paham ya, Nak? Negatif
negatif dikali X min 1, sehingga dikali pelangi, negatif X, negatif dikali negatif 1, maka hasilnya positif, gitu ya nak, paham ya? Ini kemudian dioperasikan, didapat hasil X min 6 per X min 1 kurang dari 0. Nah, dilihat nih tandanya. Karena tandanya kurang dari, maka gunakanlah daerah bernilai negatif dan tandanya bulat kosong. Seperti perjanjian kita di awal ya, kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, tandanya bulat kosong. Kalau kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, tandanya bulat penuh. Nah, lanjut ya ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu apa sih? Tahap ketiga itu dimana kita memisahkan antara pembilang dan juga penyebut. Yang mana itu pembilang? Pembilang itu yang atas, gampangnya seperti itu ya. Bagian atas ini namanya pembilang dan bagian bawah ini namanya penyebut. Setelah dipisahkan, masukkan nih yang atas itu kan tadi X min 6. Kita jadikan sama dengan 0. Karena kita ingin mencari nilai X, maka kita menjadikan sama dengan 0. Maka di sini X min 6 sama dengan 0, sama seperti perhitungan tadi, didapat X sama dengan 6. Kemudian penyebut. Nah, karena penyebut ini nilai X itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita tulis saja sama seperti pembilangnya. X min 1 tidak boleh sama dengan 0. X min 1 plus 1 tidak boleh sama dengan 0 plus 1, di mana X tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau misalkan X tidak boleh kalau X-nya sama dengan 1, maka nanti di sini hasilnya 1 per 1, 0, habis, tidak ada. Pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian masuk ke dalam garis bilangan. Di garis bilangan, masukkan di sini 6, di sini 1. Penempatannya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Misalkan ada yang tanya nih, Ibu kenapa itu lingkarannya kosong ya? Kenapa ini juga lingkarannya kosong? Tahu dari mana? Nah, untuk pembilang, penentuan bulatan ini dilihat pada tanda pertidaksamaan di soal. Untuk pembilang ini, kita lihat tandanya di soal. Kalau dia itu tidak menggunakan sama dengan, maka dia bulatannya kosong. Kalau dia menggunakan sama dengan, maka dia bulatannya penuh. Nah, untuk penyebut ini spesial karena dia tidak boleh sama 0. Karena dia tidak boleh sama dengan 0, maka bulatannya selalu kosong, akan selalu kosong. Maka di sini dia bulatannya kosong. Yang terakhir kita uji nilai lagi, uji daerah lagi. Mana nih untuk melihat mana sih positif, mana sih negatif? Kita lihat. Nah, setelah didapat, maka pada daerah pertama, ini kita coba dengan memasukkan 0, pada daerah kedua dimasukkan dengan angka 2, dan pada daerah ketiga kita masukkan angka 7, karena setelah 6 angka 7 ya nak. Nah, setelah dimasukkan, ternyata pada daerah 1 hasilnya positif, maka di sini nilainya positif. Pada daerah 2 hasilnya negatif, maka di daerah 2 hasilnya negatif. Di daerah 3 ternyata hasilnya 1 per 6 nih positif, maka di sini hasilnya positif. Udah deh, sama seperti yang tadi. Kita lihat, karena kalau kurang dari, maka gunakan daerah bersifat negatif. Kita pilihlah daerah yang bersifat negatif. Yaitu berarti di mana X lebih besar daripada 1 dan juga X lebih kecil daripada 6. Sehingga didapat HP-nya X di mana X lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 6, X anggota bilangan real. Kemudian lanjut contoh kedua. Kalau mungkin gimana nak? Gimana? Ada yang udah mulai pusing? Apa mudah? Sebenarnya ini mudah ya nak. Cuman harus ingat tiap-tiap ketentuan dari tanda pertidaksamaannya. Oh, kalau misalkan kurang dari itu, dia menggunakan daerah bernilai negatif dan juga tandanya bulat kosong. Oh, kalau yang misalkan menggunakan tanda sama dengan, dia bulatannya penuh. Oh, kalau dia lebih besar, maka dia menggunakan daerah yang bernilai positif. Itu harus dipahami, karena itu menjadi penentu. Karena pertidaksamaan ini, itu bagaimana tergantung kalian menempatkan pada garis bilangan. Kalau misalkan salah, nanti jadinya HP-nya salah. Kita lanjut contoh soal kedua ya nak. Untuk contoh soal kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari 1 per X min 1
kurang dari 1/2x plus 1. Sama seperti contoh soal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pindahkan semua bilangan ke ruas kiri. Maka ruas kanannya harus 0. Maka setelah kita pindahkan, nah ini sama dengan pindah ruas ya nak. Yang sebelah sini dikurangi dengan 1/2x plus 1, cuman ibu nggak tulis karena untuk mempersingkat. Nah, kemudian setelah dipindahkan, samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya Setelah sama penyebutnya, didapat hasil 2x plus 1 min x plus 1 per x min 1 dikali 2x plus 1 kurang dari 0. Nah, setelah itu kita operasikan, karena ini masih bisa dioperasikan kan, kita kumpulkan dengan bentuk yang sama, yaitu 2x dikurangi x, yaitu x, 1 ditambah 1, yaitu 2. Maka hasilnya x plus 2 per x min 1 dikalikan 2x plus 1 kurang dari 0. Sama seperti tadi, kita lihat, karena dia kurang dari, maka gunakan daerah bernilai negatif dan tanda bulatnya kosong. Setelah sampai situ nih, kita ingat-ingat, kita tulis nih, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memisahkan antara pembilang dan penyebut, sama seperti tadi. Ingat, pembilang itu harus sama dengan 0, dan dia bulatannya mengikuti tanda pada soal, tanda pertidaksamaan pada soal. Di sini tanda pertidaksamaannya itu kurang dari saja, tidak ada sama dengan, maka dia menggunakan bulat kosong. Untuk penyebut, masih sama ya nak, karena tidak boleh sama dengan 0, maka dia dikerjakan dengan cara seperti ini, dan juga bulatannya kosong. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita masukkan, ibu ini ada 3 nilai x-nya. Iya, nggak apa-apa nak, masukkan aja. Diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang kebesar. Di sini kan nilai x-nya ada negatif 2, 1, dan juga negatif 1/2. Nah, diurutkan dari yang terkecil, yaitu negatif 2, negatif 1/2, dan 1. Sama seperti tadi nih, karena kita kan memilih menggunakan daerah yang bernilai negatif, maka kita harus uji daerah dulu dengan memasukkan angka-angka yang mungkin. Yaitu di sini nih, kita masukkan ke dalam persamaan ini, di mana x2, ini kan x2, berarti angka setelah x pada daerah 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada 4 daerah nih. Pada daerah 1 kita coba dengan menggunakan negatif 3. Pada daerah negatif 3 disubstitusikan ke dalam persamaan ini menghasilkan hasil yang negatif. Kita coba masukkan negatif 1 karena angka di antara min 1/2 dan min 2 itu di sini ada min 1, berarti kita masukkan min 1, dan setelah dioperasikan mendapatkan hasil ya positif. Nah, di antara 1 dan juga negatif 1/2 di sini ada 0. Kita coba substitusikan 0 ke dalam sini, didapat hasil negatif. Dan untuk daerah yang terakhir kita masukkan angka 2. Setelah disubstitusikan pada dapat hasil positif, maka dipilihlah daerah yang bernilai negatif. Nah, daerah yang bernilai negatif ini mana aja? Yaitu x lebih besar daripada min 2, lebih besar daripada min 1/2, dan x lebih kecil daripada 1. Tulis HP-nya, yaitu x di mana x kurang dari negatif 2, atau karena dia terpisah ya, terbuka ibaratnya, karena dia terpisah, atau x lebih besar dari min 1/2, lebih kecil daripada 1, x anggota bilangan real. Nah, sampai sini kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin masih ada yang bingung nih, ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat, ditandai mana pada penjelasan ibu yang kurang paham atau ada yang masih bingung, boleh dicatat, boleh ditandai, bisa tanyakan dan diskusi ya. Jangan lupa jangan malu untuk bertanya ya nak. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Pada pertidaksamaan irasional, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih irasional? Irasional itu apa sih bu? Irasional itu bentuk akar, nama lainnya bentuk akar. Jadi pertidaksamaan yang variabelnya itu terdapat dalam tanda akar.
Misalnya yaitu fx akar fx seperti yang ada di sini nih. Jadi nanti bentuk pertidaksamaan-nya itu seperti akar fx lebih besar dari a. Nah, di sini ini kenapa? Nah, ini namanya pertidaksamaan irasional. Ini cara menyelesaikannya. Ini hanya sekilas aja ya, Nak. Ibu menjelaskan pertidaksamaan irasional. Nah, di sini tuh ada macam-macam bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Ada yang akar dari fx lebih besar dari a, ada yang lebih besar sama dengan, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil sama dengan. Pokoknya syaratnya yaitu nilai a-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan fx-nya itu nilai a dan fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Pada contoh yang pertama, yaitu ada tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar 2x plus 5 kurang dari 3 ya. Kurang dari 3. Ini maaf ya, ini salah. Ini salah ya, Nak. Ini harusnya kurang dari 3. Nah, di sini langkah yang pertama itu tadi. Langkah yang pertama, cara mencari nilai apa sih tadi? Kuadratkan fx lebih besar sama titik. Nah, cara yang pertama itu adalah kuadratkan kedua ruas dikuadratkan. Setelah akarnya tadi akar dikuadratkan menghasilkan kedua ruas dikuadratkan, maka akar 2x plus 5 dikuadratkan dan juga 3x-nya dikuadratkan. Akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Beda dengan akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Maka didapat hasil 2x plus 5 kurang dari 9. Kita ingin mencari nilai x, berarti kita hilangkan 5-nya nih. Untuk menghilangkan 5 biasa. Seperti biasa, kita hilangkan angka 5, kita kurangi kedua ruas dengan angka 5, sehingga didapat 2x kurang dari 4. Untuk mencari nilai x, maka kedua ruas dikalikan 1/2, maka didapat nilai x kurang dari 2. Ini untuk bentuk persamaan 1. Ini untuk nilai x pertama. Nah, kemudian ada langkah yang kedua lagi nih. Ini adalah syarat pertidaksamaan irasional, yaitu di mana fx-nya harus lebih besar sama dengan 0, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Syaratnya, jika ada bentuk pertidaksamaan irasional di mana akar fx kurang dari a, maka syarat yang pertama itu adalah fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini menggunakan syarat bentuk pertidaksamaan irasional. Makanya ditulis 2x plus 5 kurang dari 0. Ibu kenapa yang dia pakai cuma 2x plus 5? Kenapa 3-nya nggak dipakai? Karena bentuk pertidaksamaan irasional itu adalah fx akar fx kurang dari a. Nah, 3 ini kan tadi 3 ya, maaf ya, ini Ibu salah, nggak pakai kuadrat. 3 ini merupakan a. Dan fx-nya itu yaitu nilai 2x plus 5 saja, maka yang digunakan adalah 2x plus 5 kurang dari sama dengan 0, lebih besar dari sama dengan 0. Sama seperti tadi, karena kita ingin menghilangkan angka 5 ini, maka kedua ruas dikurangkan 5. Didapat hasil 2x lebih besar sama dengan min 5. Kedua ruas dikalikan 1/2 untuk mendapatkan hasil x lebih besar sama dengan min 5/2. Ini nilai x pertama. Kemudian kita masuk ke dalam garis bilangan. Ibu gimana sih cara nentuin garis bilangan? Ini kan, nah, cara nentuin garis bilangannya itu kita nggak lagi dijadikan satu ya, Nak, karena ini merupakan dua bentuk fungsi yang berbeda, dua bentuk persamaan yang berbeda. Nah, maka untuk nilai x yang pertama itu dibuat garis bilangan di mana x-nya itu lebih kecil daripada 2, berarti dia ke kiri. Ingat ya, dia ke kiri.
lebih kecil daripada 2. Untuk yang kedua, dia nilai X-nya lebih besar sama dengan negatif 5 per 2. Maka dia bentuk arsirannya dia ke kanan. Dan juga ingat ya, lingkarannya tertutup. Kalau yang tadi yang pertama lingkarannya terbuka karena dia tidak ada tanda sama dengan. Nah, Ibu, ini gimana kok bisa dapat segini? Ini kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Mana nih kira-kira yang kedua buah garis bilangan ini sama-sama diarsir itu letaknya dari mana sampai mana? Setelah ditarik garis, kita bisa dapat tahu bahwa kesimpulan dari dua buah garis bilangan ini yaitu di mana min 5 dan juga 2. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah antara min 5 per 2 sampai dengan 2. Tandanya juga ikut turun ya nak, tandanya mengikuti. Angkanya juga, maka didapat X lebih besar sama dengan min 5 per 2 dan X kurang dari 2. X anggota bilangan real. Jadi gimana nih? Udah mulai ada yang bingung-bingung, ada yang masih nggak ngerti, atau mungkin ibu jelasinnya kecepatan. Kalian bisa catat ya. Jangan ragu untuk tanya. Ibu terbuka kok, siapapun yang mau bertanya. Ibu juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau memang ibu penjelasannya kurang mudah dimengerti, kritik dan saran dari kalian mohon untuk bisa disampaikan dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Udah, sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di rumah aja, pakai masker kemana-mana, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari segala macam penyakit dan tetap dalam keadaan sehat ya nak. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan melalui video ya. Kalau yang tadi PowerPoint-nya belum jelas, kita bisa pahami lagi di video kali ini. Nah, untuk contoh yang pertama kita tuliskan yaitu misal sama seperti tadi 2x min 7 per x min 1 kurang dari 1. Nah, pertama-tama sama seperti yang ada di PowerPoint, kita harus mengubah dulu di mana ruas kanan harus sama dengan 0, yaitu pada langkah pertama kita harus mengubah dulu nih, yaitu 2x min 7 per x min 1. Karena kita ingin mengubah ruas kanan menjadi 0, maka kita lihat di ruas kanan ini kan 1. Nah, 1 ini jika ingin di-nolkan maka harus dikurangi 1. Maka kedua ruas harus kita kurangi 1 sehingga didapat hasil 2x min 7 per x min 1 min 1 kurang dari 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu menyamakan penyebutnya. Di sini kan kita tahu penyebutnya itu x min 1 untuk yang 2x min 7, sedangkan satunya ini kita nggak tahu nih. Kita samakan dulu penyebutnya agar bisa dioperasikan. Dengan cara yang kita sudah ketahui, di sini ada x min 1 per 1. Kita anggap 1 per 1 ya, karena kan ini 1 kurang dari 0. Setelah disamakan penyebut, didapat x min 1, sehingga x min 1 dibagi x min 1 menghasilkan 1, dikali 2x min 7 didapat 2x min 7. Kemudian dikurangi x min 1 dibagi 1, hasilnya x min 1. X min 1 dikalikan 1 di atasnya, hasilnya x min 1, sehingga didapat hasil x min 1 kurang dari 0. Nah, kemudian kita operasikan nih, kita kalikan negatifnya ke dalam angka yang ada di dalam kurung, yaitu 2x min 7 min x plus 1 per x min 1 kurang dari 0. Sehingga kita lihat apakah ada bentuk yang sama. Jika ada bentuk yang sama bisa dioperasikan, sehingga didapat x min 1 x min 2x min 1 min x min 7 plus 1
per X min 1 kurang dari 0. Didapat 2X min X. X min 7 plus 1 min 6 per X min 1 kurang dari 0. Jika sudah, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga tuh apa sih, Bu? Karena ini nilainya pecahan, maka kita harus membagi menjadi dua pengerjaan. Yang pertama itu pada pembilangnya. Pembilang tuh yang mana? Pembilang itu yang atas, pembilang dan penyebut. Nah, pada pembilang nilainya berapa sih? Kita lihat yang atas berapa nilainya, yaitu X min 6 sama dengan 0. Karena kita ingin mencari nilai X, maka kita harus membuat sama dengan 0. Sehingga dapat kita ketahui X min 6 plus 6 sama dengan 0 plus 6. Kenapa kok ditambah 6, Bu? Karena kita ingin menghilangkan si min 6 ini, karena kita membutuhkan nilai X-nya saja. Sehingga kita perlu menghilangkan si min 6 dengan cara menjumlahkannya dengan plus 6. Maka didapat X sama dengan 6. Nah, yang penyebut juga sama, X min 1 sama tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih, Bu, tidak boleh sama dengan 0? Karena ini syarat penyebut. Jika diubah, kita lihat ya, jika diubah seperti yang pembilang, misalkan X min 1 plus 1 tidak boleh sama dengan 0 plus 1. Maka kan ini hasilnya tadi berapa? X tidak boleh sama dengan 1. Kenapa X tidak boleh sama dengan 1? Jika X-nya sama dengan 1, kita buat tandanya di sini X-nya sama dengan 1. Jika dioperasikan ke dalam X min 1 ini, maka hasilnya per 0. Habis di bawah pembaginya di bawah itu 0. Nah, itu tidak boleh. Dalam pecahan penyebut tidak boleh 0. Maka di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika sudah, kita lihat nih tandanya. Tandanya tuh apa sih? Oh, ini tandanya kurang dari saja. Maka jika kurang dari itu, dia itu bulatannya kosong. Dan juga pilih daerah bernilai negatif. Kita taunya dari mana sih, Bu? Nanti pada saat jika sudah membuat garis bilangan. Ini langkah yang keempat. Kita buat garis bilangan. Kita masukkan antara 1 dan 6. Berarti di sini 1, berarti di sini 1, di sini 6. Bu, ini kenapa gambar lingkaran kosong? Nah, kita lihat. Di sini itu kan tandanya kurang dari, maka dia menggunakan bulat kosong. Terus apakah dengan begitu dua-duanya ini tandanya bulat kosong? Enggak juga, karena kita lihat di sini pada pembilang ini itu menentukan bulat kosongnya dilihat dari lihat tanda pada soal. Nah, kita lihat untuk pembilang tanda pada soal apa? Kurang dari saja. Maka dia bulat kosong. Nah, untuk menyebut karena dia spesial, maka dia selalu tandanya bulat kosong. Makanya kenapa di sini satunya pun bulatnya ikut kosong. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menguji nilai suatu daerah. Daerahnya mana aja sih? Daerah yang akan kita uji itu daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Pada langkah kelima ini kita akan menguji daerahnya, yaitu untuk daerah pertama ini kita lihat. Nah, di sini kan ada angka 1. Jika daerah pertama ini angkanya ada berapa aja sih di sebelum angka 1 ini? Berarti kan bisa angka 0, min 1, min 2. Terserah kalian pilih yang mana. Kita masukkan nih di sini. Misal daerahnya tadi kan 1. Berarti kan di sini kemungkinannya ada 0, ada min 1, ada min 2. Terserah kalian boleh pakai yang mana. Kalau Ibu menggunakan angka 0, jadi kita masukkan ke dalam pecahannya yang X ini, yang X min 6 per X min 1, kita lihat, kita masukkan 0, 0 min 6, 0 min 1, maka min 6 min 1, hasilnya 6, positif ya nilainya, maka dia hasilnya positif. Kemudian kita lihat yang kedua, pada daerah kedua kita buat karena daerah kedua itu berada di tengah, maka kita buat
2 titik semua. Nah, biasanya ada berapa sih angka yang ada di antara 1 dan 6? Biasanya kan ada 2, 3, 4, 5. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kalau ibu biasanya yang cara yang mudah, yaitu angka 2. Kita masukkan X min 6 per X min 1. Kemudian 2 min 6, 2 min 1. 2 kurangi min 6, min 4. 1, hasilnya min 4. Oh, ternyata dia hasilnya negatif. Kemudian daerah ketiga. Daerah ketiga ini min 6 kan tadi di sini, berarti dari min 6 ke kanan. Nah, biasanya ada angka berapa aja sih? Biasanya kan ada 7, 8, 9. Nah, kalian terserah nih mau pakai yang mana. Kalau ibu pakai yang angka 7, cari yang kecil saja angkanya biar mudah dioperasikan. 7 min 6, 7 min 1, hasilnya 1 per 1, yaitu 1. Maka hasilnya positif nih. Nah, kita lihat nih di yang tadi. Nah, tadi kan kita mau pakai, karena kita lihat soalnya kurang dari, maka dia bulat kosong dan pilih daerah yang nilainya negatif. Tadi daerah pertama apa? Positif, daerah kedua negatif, daerah ketiga positif, maka kita tulis di sini. Oh, daerah pertama itu positif. Oh, daerah kedua negatif. Oh, daerah ketiga positif. Maka kita memilih daerah yang bernilai negatif, yaitu yang ada pada yang di tengah ini, daerah kedua yang kita pilih. Kemudian berarti di sini nilai X-nya gimana, Bu? Berarti nilai X itu lebih besar daripada 1 dan X ini lebih kecil daripada 6. Maka kita bisa menentukan X-nya ini dengan lambang atau penulisan seperti ini. Jadi HP-nya yaitu X di mana X lebih besar daripada 1 dan X lebih kecil daripada 6. X anggota bilangan real. Nah, yang sekarang adalah contoh pertidaksamaan irasional. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, apa sih irasional? Irasional itu adalah bentuk akar. Nah, kalau misalkan bentuk akar seperti ini, gimana sih cara penyelesaiannya? Ini sama seperti yang ada di PowerPoint. Ibu hanya ingin menjelaskan secara pengerjaannya saja manual ya, biar kalian gak bingung, karena kan di PowerPoint hanya sebatas membayangkan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengubah bentuk akarnya ini menjadi bentuk biasa. Gimana sih cara mengubahnya, Bu? Kita mengubahnya dengan cara kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi yang pertama itu kita kuadratkan kedua ruasnya dengan cara 2x plus 5 kurang dari 3 kita kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, maka akarnya ini hilang menjadi 2x plus 5 kurang dari 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa sih, Bu? Berarti kan 2x plus 5 kurang dari 9. Nah, jika sudah kayak gini, gimana nih cara ngerjainnya? Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai X. Mencari nilai X-nya berarti dengan cara menghilangkan angka 5 ini yang ada di ruas kiri. Bu, kenapa kok 9-nya nggak pindah ruas ke kiri? Karena kita kan ingin mencari nilai X, nanti yang ruas kanan jadi sama dengan 0. Kalau misalkan nanti jadi sama dengan 0, langkahnya akan berkali-kali. Maka kita lebih mudah itu dengan cara menghilangkan koefisien yang ada pada persamaan di ruas kiri. Nah, jadi kita kurangkan saja dengan min 5 sesuai sistematikanya, yaitu 2x plus 5 min 5 kurang dari 9 min 5. Didapat 2x 4 sama-sama dibagi 2 sehingga dapat S-nya 2. Nah, jika sudah seperti ini kan untuk persamaan pertama nih. Ini persamaan pertama atau nilai X dari persamaan pertama. Kemudian kita menggunakan syarat persamaan irasional. Ini yang keduanya ya. Syarat persamaan irasionalnya itu adalah fx kurang dari lebih besar sama dengan 0. Nah, pada soal itu kan dia
akar 2x plus 5 kurang dari 3. Ibu mana sih nilai fx-nya? Nah, nilai fx pada persamaan irasional itu biasanya ada di dalam akarnya. Jadi seperti ini. Nah, biasanya itu seperti ini. Maka nilai fx-nya itu hanya 2x plus 5 saja. Maka yang kita gunakan adalah 2x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Kita sama-sama cari nilai x-nya lagi. Maka kita akan menghilangkan angka 5 dengan cara menguranginya, yaitu 2x plus 5 min 5 lebih besar sama dengan 0 min 5. Sehingga dapat 2x lebih besar sama dengan min 5. Kita bagi kedua ruas dengan 2, maka dapat x lebih besar sama dengan min 5 per 2. Nah, ini hasil nilai x pada persamaan kedua. Nah, setelah ini berarti udah nggak ada lagi nih, karena kita sudah mencari nilai x pada soal dan juga kita sudah memasukkan syarat dari persamaan irasional. Kita tinggal membentuk garis bilangan. Nah, kalau bedanya pada pertidaksamaan irasional ini, kita tidak bisa menyatukan hasil nilai x-nya pada satu garis bilangan. Jadi untuk nilai x yang pertama itu mempunyai garis bilangan sendiri dan juga x yang kedua memiliki garis bilangan sendiri. Ini yang pertama ini jika dibuatkan garis bilangan, maka x-nya lebih kecil daripada 2. Berarti karena dia lebih kecil maka x-nya ke kiri, bulatannya kosong dan juga ke kiri. Nah, untuk yang kedua yaitu x-nya lebih besar daripada min 5 per 2. Dilihat karena dia lebih besar sama dengan, maka bulatannya penuh, min 5 per 2. Nah, gimana Bu cara nyari HP-nya? Kita buat garis bilangan baru. Kemudian kita tarik garis. Lihat daerah mana yang sama-sama diarsir. Ini kan bisa panjang nih sampai sana nih, sampai Tahingga kan. Begitu juga dengan ini. Nah, kita lihat dua buah garis bilangan yang kena potongan garis titik putus-putus ini tuh yang mana? Oh, ternyata hanya yang ini nih yang kena. Maka kita ikuti di sini, yaitu kita sama-sama buat min 5 per 2, maka dapat kita ketahui nilai x, penentuan x-nya itu di mana x lebih besar daripada min 5 per 2 dan x lebih kecil daripada 2. HP-nya yaitu x di mana x lebih kecil daripada min 5 per 2 dan x lebih besar dari min 5 per 2 dan x lebih kecil daripada 2. X anggota bilangan real. Gitu.